jernih, hati kita bersih. Ibu harus punya hancak Quran, Ibu. Sebelum tidur 1 ain. Sudah baru 1 ain doa itu, insya Allah kemunafikan tidak ada. Di rumah kita ada cahaya. Nawiru buyutakum bisolati wa tilawatil Quran. Pak Yai, kenapa rumah saya berantakan terus, pusing terus, padahal segala ada, tapi hati saya gelisah terus. Setelah cek and recheck survei membuktikan di dalam rumahnya tidak ada suara Al-Quran. Ada juga film, suara film, ada juga suara musik, ada juga film cemen. Nauzubillahimin. Jadi malaikat nggak hadir di sana. Ketika di rumah kita hadir ada gambar-gambar hidup, jangan diharap malaikat datang di rumah Bu. Ibu-ibu, kalau di rumah ibu ada gambar hidup, foto, lukisan, TV, eta malaikat lumpat heula usieun. Makana upami aya TV keneh mah di bumi memengaos Quran tutupan heula eta TV simbutan. Sugan malaikat betah di bumi urang. Kalau seandainya rumah kita dibacakan Al-Quran surat Al-Baqarah, maka 1 bulan setan tidak bisa menggoda ahli rumah itu. Makanya alhamdulillah ya, kita hafal Al-Quran yang 10 juz, mudah-mudahan jadi obat untuk kita bisa mengobati orang lain, insya Allah. Jadi kalau ada orang yang pingsan, jangan takut, bacaan Al-Fatihah. Orang yang kesurupan, bacain Al-Fatihah, bacain ayat kursi. Dulu saya pernah ketempuhan, ketempuhan bahasa Melayunya naon ya? Ketempuhan bahasa Melayunya naon ketempuhan? Hah? Jadi saya dititipin orang nyebrang, dia itu orangnya lagi kesurupan juga, ada kesurupan. Tapi waktu itu sembuh, dibawa mau nyebrang jembatan waktu itu, suruh nyebrang, nggak taunya dia kesurupan, wah melotot. Sedangkan itu kan bukan murim saya masih bujang, dia masih gadis. Waduh, serba salah dipegang, nggak bisa. Bahasa nggak sampai dipegang, nggak jadi dong. Saya bacakan itu ayat kursi Fatihah, insya Allah Bu, dengan surat Al-Fatihah dengan tenang, ayat kursi dengan tenang, insya Allah orang kesurupan, kalau benar-benar kesurupannya benar, bukan bohong-bohongan. Karena kemarin juga waktu nikahin ada orang kesurupan bohong-bohongan, bikin sensasi gitu. Tapi kalau ingin tahu kesurupan bohong-bohongan Bu, neangan cabe Bu, belum cabe. Lamun ngahaces eta bohong eta. Lamun ngahaces eta bohong eta, bejaan kurang ieu rahasiana. Kan banyak orang pura-pura kesurupan sensasi, kurang bawakeun cabe, dibakar cabenya. Kalau yang kesurupannya haces, bohong sih berarti. Pengalaman nih ya. Nah, jadi kalau ingin jadi orang mukmin paripurna, ternyata solusinya tidak usah datang ke luar negeri. Di rumah juga bisa, bapak-bapak asal kuat. Sholat berjamaah 40 dinten, tongkakantun takbiratul ula. Nah ibu, upami ibu gaduh caroge betah di masjid wae, pasian kena Bu. Kartos deh. Ibu, kalau ibu punya caroge, ibu punya suami, betah sholat di rumah, berem kena kartos dah. Edi imah bagian awewe, temenang tekacau. Ieu mah meuni bangga. Pak Kiai abdi mah alhamdulillah turunan ahli sunnah wal jamaah, NO nyebutna ge NO, lain NU ieu. Bapak abdi NO, aki abdi NO, abdi NO. Nahdlatul Ulama. Tapi di tengger-tengger dilihat-lihat itu orang sholatnya di rumah terus. Onggoh ngaku ahli sunnah wal jamaah. Sholat Jumat kaberangan. Pas khotbah datang, geus uluk salat pangpaheuna balik. Eta ngaku ahli sunnah wal baru ngaku. Cek urang Sunda mah eta teh lain ahli sunnah wal jamaah, cek urang Sunda mah eta teh ahli imah wal gagabah. Tahu enggak? Enggak paham kasihan. Jadi ada orang ngaku ahli sunnah wal jamaah, tapi sholatnya di rumah. Itu sebenarnya pengakuan saja, tidak fakta. Itu bukan ahli sunnah, itu ahli rumah wal gegabah. Paham? You understand, okay?
Lanjut. Nah, sekarang banyak orang ngaku semua jamaah tapi sholatnya di imah, itu namanya lain di mulut, lain di hati. Nah, jadi gampang sekarang solusinya Bu, sampaikan kepada suami ibu ya Bu ya. Kalau ingin punya suami yang soleh, coba suruh berjamaah 40 hari, tidak ketinggalan takbiratul ula, insya Allah suami ibu akan setia, tidak akan dusta lagi, tidak ada dusta di antara kita, insya Allah. Nah, itu tujuannya udah ketahuan sekarang. Orang munafik itu tujuannya udah ketahuan, nggak bohong, arek nipu ke Allah. Nah, apa sebabnya? Nah, pertanyaannya, apa sih sebabnya itu si orang munafik mau nipu? Apa sebabnya? Nah, jawabannya dalam ayat selanjutnya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Fi qulubihim Bu, ternyata di hatinya ada penyakit maradun. Syakkun wanipakun, penyakitnya ragu-ragu dan kemunafikan. Jadi kalau manusia di hatinya keraguan dalam Al-Quran, ragu ke dalam Al-Quran, ragu kepada akhirat, berarti hati orang itu sedang sakit. Namanya sakit hati. Kalau dulu ramai kan sakitnya di sini siapa lagi? Sakitnya di sini siapa? Bu, sakitnya di sini siapa Bu? Benar, sakitnya di sini. Al-Quran mengatakan orang munafik penyakitnya di sini, di dalam hati. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hatinya ada penyakit keraguan, penyakit kemunafikan. Terus yamrudu qulubuhum ayudhain, sehingga sakitnya melemahkan iman. Bagaimana saudara? Orang munafik setiap hari mendengar Al-Quran ragu lagi, ada perintah Allah ragu lagi, ada larangan Allah ragu lagi, maka bukannya sembuh itu orang munafik, fazadahumullahu marada, maka Allah menambahkan kemunafikannya, sakitnya makin lama makin parah. Maka solusinya cepat-cepat bawa ke rumah sakit. Di mana rumah sakitnya? Di masjid. Untuk pengobatan munafik itu apa pengobatannya? Sholat berjamaah 40 hari tidak ketinggalan takbiratul ula. Siap melaksanakan bapak-bapak? Siap? Bapak-bapak yang ikut ngaji siap melaksanakan? Mual keberangan subuh mual? Insya. Dah, sabab. Sekarang sanksi. Ayah patarosan cek ibu-ibu, Pak Kiai, Pak Ustad, cek bapak-bapak pada tumaros, bahayaan mana jelema kafir jeung jelema munafik siksaanana. Aya jalma anu wanieu ngahulang, wa cenah ari jalma munafik mah bisa ka surga sabab mainna nyaho Quran. Ada nggak mau begitu? Ai orang munafik mah pasti ka surga. Nyaho di mana maneh? Wanian amat. Di dalam Al-Quran jelaskan di sini, walahum adzabun alimum bima kanu yakzibun. Dan bagi orang-orang munafik siksaan yang sangat pedih. Dalam surat An-Nisa, Ibu, innal munafiqina fid darkil asfali. Sesungguhnya orang-orang munafik di dalam dasar neraka jahanam, lebih dasar daripada orang kafir. Kalau orang kafir walahum adzabun azim, sedangkan orang munafik walahum adzabun alimun bima kanu yakzibun. Kalau orang kafir tidak percaya, tidak ngabohong, tidak ngaku iman, tidak. Jadi bohongnya ini yang Allah marah itu. Maka hadirin kaum muslimin, solusi sekali lagi untuk menghindari daripada penyakit munafik adalah sholat berjamaah di masjid 40 hari tidak ketinggalan takbiratul ula. Ibu,
saya punya cerita Bu, gaduh dongeng. Dongeng ti guru almarhum Bapana Kyai Hodam. Ada orang pesantren Bu, kos 7 tahun, teu bisa nanaon. Masak we tamahar doli, dahar modal uli, dahar modal uli. Gitu. Batur ngaji nundutan mah nama. Tapi boga penyakit ngedul sholat berjamaah. Pas udah 7 tahun dia pulang ke rumahnya. Wah, eta jelema kiai gerotan geus 7 tahun cenah pesantren, pasti cenah bisa jadi imam ngajina calakan. Waduh. Eta ibu asal balik main ti peuting, eraeun sieun dititah jadi imam. Sieun dititah magahan sebab teu bisa ngaji 7 tahun masa. Eta gara-garana ngedul sholat berjamaah. Ini cerita, singkat ceritanya, datang ke Kiai, Pak Kiai, abdi mah bade sasadu ayeuna teh. Saya mau curhat sama Pak Kiai. Kenapa dah? Kata Kiai, ini saya ini pesantren sudah 7 tahun tapi belum bisa apa-apa. Setiap pulang saya malam-malam ke rumah takut disuruh jadi imam, saya nggak bisa. Apalagi magahan ngaji, nggak bisa. Terus kiai-kiainya senyum aja, tenang. Begini aja nak, katanya ya. Sholat dengan amma, dengan Pak Yai, sholat berjamaah pas. Pak Yai di sini, kamu di belakang Pak Yai. 40 hari. Insya Allah janji Nabi akan terkabulkan. Akhirnya kita santri anu ngedul teh geus 7 tahun teu bisa nanaon, sudah tidak bisa pujul, akhirnya mengikuti arahan daripada Pak Kiai. Apa yang terjadi? Setelah 40 hari dia tidak ketinggalan takbiratul ula ditambah dengan sholat qobliyah ba'diyah tahajud dan istighfar, maka oleh Allah dibukakan segala kebodohannya. Jadi bisa ngaji gitu. Itu kehebatan sholat Pak Kiai abdi susah wahiru kanyahoan antara berjamaah teh eta. Dengan rokok ge hese. Kanyahoan eta jelema tara sholat berjamaah. Jadi kata Nabi, ibu dengerin Bu, kalau ibu punya suami sukses jangan tinggal berjamaah apa gitu. Yang pertama lam tusibu faqatun, orang berjamaah tidak mendapatkan kasusah. Dina urusan dunia dijamin ku Allah sholat berjamaah. Yo, sanajan teu usaha. Asal sholat berjamaah bener, itu mah jaminan, garansi dari Nabi. Lain sholat berjamaah lalawara culak cileuk, aya sholat culak cileuk, nempoan, aya di hareupeun itu kan aya iklan kaos, iklan jam tangan, aduh iraha ing beri jam tangan. Eta berjamaah kitu moal jadi eta nempoan baju batur. BHS dibacaan keur sholat, atuh teu kaci eta mah. Enggak boleh. Yang khusus berjamaah. Yang kedua, kehebatan sholat berjamaah, wa yanju min azabil qabri, diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, ibu nu berjamaah mah bakal dipasihan catatan panangan anu katuhu, catatan amal yang paling kanan-kanan. Yang keempat, orang sholat berjamaah wa yamuru ala siratikal barakil khatib, sholat lewat jembatan sirat batul mati robu tahun mana mas sekilat yang menyambar. Itu kehebatan sholat Yang kelima, wa yadkhulul jannata bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Udah 9:30 Bu, 9:30, 9:30. Nah, jadi ibu-ibu ada tanya jawab, silahkan. Ada forum tanya jawab supaya jangan monoton. Silahkan anak-anakku mau tanya jawab silahkan. Bapak-bapak pada tumaros mangga. Ibu-ibu yang mau nanya silahkan. Ya, curhat. Boleh. Curhat dong gitu ya. Ayo curhat dong gitu ayo. Itu jangan ngomong tapi nah. Sok, silakan. Ada forum tanya jawab supaya jangan itu. Jangan monoton. Anak-anak sekolah, anak-anak hafiz Quran silakan. Ya silakan. Bagi jamaah ada yang mau bertanya silakan. Ada yang mau ditanyakan masalah-masalahnya, insyaallah Kiai akan menjawab. Atau dan nanya naon dan nanya ayo naon bae.
Insyaallah jemaah ada yang bertanya. Santri-santri yang bertanya. Nama saya. Nama saya Muhammad Rais. Bertanya. Dari mana asalnya? Bekasi. Bujangan ya, masih Bujangan. Pak. Wah, saya kan mau nanya tapi di luar topik tadi. Iya. Masalah hafalan. Gimana sih kiat-kiat untuk hafalan itu jadi kuat? Bagus. Hafalan supaya kuat. Alhamdulillah. Ini sebenarnya curhatnya Imam Syafi'i kepada Kiwake. Imam Syafi'i itu mazhab yang panjang ya, yang hebat, yang paling hebat di Indonesia, paling banyak itu mazhab Syafi'i. Terus kata Imam Syafi'i nanya seperti kamu barusan. Kiwake, bagaimana hafalan saya banyak lupa lagi. Jawabnya bitarkil ma'asi, dengan meninggalkan maksiat panon, maksiat hati, maksiat sumut, sama susunan. Jadi maksiat mata dijaga, mulut dijaga, makanan pun dijaga. Itu kalau orang habis Quran gara-gara makan berdiri, itu bisa jadi teguran dari Allah. Gara-gara nih lagi ngurak lagi Quran, lagi nalar Quran, wa minan nasi ma, terus kita minum kita umpamanya berdiri, itu namanya al-ma'asi. Dalam tingkatan hafizil Quran, orang yang minum sambil berdiri itu maksiat. Minum itu bisa mengurangi hafalan. Jadi harus tahu penyakitnya dulu. Kenapa saya lemah gitu? Penyakitnya apa? Mata. Nah, kalau seandainya kita nonton YouTube 1 jam, itu pasti ada yang hilang. Baik YouTube-nya suasana agama, suasana apalagi maksiat, itu bisa menghilangkan hafalan kira-kira 3 ayat larinya itu. Nah, kemudian bagaimana kita supaya jangan tergoda? Ada 5 kiat-kiatnya. Yang pertama, dawamul wudu. Kalau sudah punya wudu lagi. Keluar angin nih, perut aja, wudu lagi. Nah, yang kedua, asiwaku. Bersugi itu sunnah yang diharuskan. Laula asyukku ala ummati la amartu bisiwak. Imam Maliki mewajibkan siwak itu. Yang ketiga, sholatul lail walau rakaataini. Sembahyang malam walaupun 2 rakaat. Bahkan pengalaman saya untuk menyimpan Al-Quran itu dipakai sholat sunat. Sekarang nih nalar nih, pokoknya dapat dari ya yuhana subudu rabbakumul ladzi, kemudian waladzi khalaqalakum, itu ditalar, nanti dipakai sholat, pakai sholat sunat, itu susah lupa lagi. Paham ya kiat-kiatnya? Kemudian tadi ya, tadi apa? Ada 5 ya. Bitarkil ma'asi itu wasiat daripada Imam Waqi', gurunya Imam Maliki, Imam Syafi'i, meninggalkan maksiat. Ini kiat-kiat dalam kitab Al-Irsyad wal Wa'zi untuk menjaga hafalan ada 5. Yang pertama dawamul wudu. Yang kedua miswak, gosok bersugi. Oh, nu habis guru mah mengadar jengkol nggak boleh. Jengkol peuteuy, waduh. Nggak boleh. Dawamul wudu, bersiwak, sholatul lail walau rakaataini, sholat malam walaupun 2 rakaat, itu untuk menjaga hafalan kita. Yang ketiga yang keempat adalah al-aklul halal. Ya, makan yang halal, tidak boleh yang subat, yang makruh nggak boleh. Nah, kemudian al-aklul taqwa, makan karena untuk takwa, bukan untuk poya-poya. Kemudian yang paling sulit at-taqwa fis sirri wal alaniyah,
takut sama Allah pada waktu rame dan waktu sendirian. Kita kan takut sama Allah lagi rame-rame. Udah sendirian kita ngaco lagi. Makanya tidur dimakruhkan, sholat mau tidur sendirian nggak boleh. Itu bisa datang setan menghayal, menghayal. Tapi disunahkan, Nabi belum pernah tidur sendirian, selalu berjamaah. Kalau di rumah dengan istrinya, tidak berpisah Nabi itu. Ibu-ibu sok, ayo bawa sareng karaoke ibu, sok bareng tara tapi ke subuh. Bu, tekaci ya, kudu bareng. Udangna bareng, salat tahajudna bareng. Ayo, kanyahoan euy. Aing geus beres leumpah ka hareup, geus beres ka hayang. Aya gitu Pak, bener Pak. Gitu. Geus boga pepentas dibikeun ka karak mabur teh jelema. Awas. Sekali lagi, kiat-kiat untuk jangan sampai lupa hafalan. Pertama, dawamul wudu. Itu Arifin Ilham itu sampai meninggal dunia sebelum wafat itu wudu dulu dia. Arifin Ilham menjaga wudu. Kemudian yang lebih dahsyat lagi pakai syukur wudu. Sudah wudu, syukur wudu, salat syukur wudu. 2 rakaat. Kata Ki Bilal, 5 sabaktani ya Bilal. Wahai Bilal, kenapa kau mendahului aku? Sendalmu sudah di sorga. Amalan apa yang kau harapkan? Kata Ki Bilal, aku belum pernah wudu kecuali aku pakai salat 2 rakaat. Terima kasih kepada Allah, mensyukuri nikmat bisa wudu. Abu Jahal, Abu Lahab mati asup Islam, abdi mah jelema hideung bisa asup Islam. Paham? Paham. Selalu kayak Mas, jangan suka menghafal Quran, peminat. 1, dawamul wudu. Yang kedua, al-miswak, siwak. Ikuli halim. Nabi itu, kalau seandainya aku tidak beratkan siwak, aku akan kasih sholat, siwak setiap sholat. Aku akan merintahkan siwak. Yang ketiga adalah qiyamul lail walaupun 2 rakaat. Yang keempat, al-aqlu litaqwallah. Yang kemudian takut kepada Allah bisirri wal alaniyah, takut kepada Allah di tempat yang ramai atau di tempat sepi. Yang sulit takut tempat sepi. Karena kita tahu innallaha alimun bizatis sudur. Kalau ngelamun Allah tahu. Ngedengar yang jelek-jelek tahu, yang lihat jelek-jelek tahu. Makanya ibu ada kejadian aneh. Ibu-ibu ada kejadian aneh. Alhamdulillah suami saya kata selimut, aduh bahaya, wajahnya bercahaya. Suami saya berselimut ternyata wajahnya bercahaya. Pas dibuka orang kena HP ibu. Belakang gitu. Aduh, udah husnuzon saja. Alhamdulillah suami saya katanya hebat, bersinar. Nggak taunya nyumput cen kanyahoan ku pamajikan, nempo HP-na bari sasimut. Waduh hebat. Pak, salaki urang pamunteun cahaya. Ayo orang keur nonton HP. Sieun kasalak sieun ka pamajikan. Jadi begitu ya. Sudah hafal? Ada berapa? Ada 5 ya. Selalu dawamul. Yang kedua 3 4 5 takwa fisiri. Itu dalam Al-Irsyad wal-Wa'zi, kiat-kiat hafalan kita jangan sampai lepas. Tapi yang singkat dari Imam Syafi'i dan Imam Kiwake, bitarkil ma'asi, jangan sampai maksiat pada Allah, insya Allah hafalan. Silakan. Udah cukup ya? Oke, siapa lagi? FPI ada yang tanya? Boleh. Wah, hebat nih, Mbak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di dalam hidup ini kita selalu mendapatkan ujian. Ujian itu bermacam-macam. Ada yang rasakan kita berat, apa yang ringan. Dalam menerima ujian itu, kita harus bisa menanamkan keikhlasan dalam hati kita. Bagaimana trik-trik cara kita menanamkan keikhlasan dalam hati kita? Sebab saya pernah merasakan ya, pengalaman gitu. Apabila kita mendapat ujian, kita perlu harus ikhlas.
sering terjadi ini. Kalau diuji beungar mah atoh, diuji balangsak bebeja kamu aja mah. Aduh nyeri huntu bebeja, teu boga duit bebeja, pas boga duit ngahenen eta sieun beuleuh. Jadi gini, Allah sudah janji kepada orang beriman. Pertama ujian ini datangnya kepada orang yang beriman. Itu ujian namanya kalau beriman. Cuman orang yang diuji itu ada yang lulus, ada yang enggak. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Janji Allah, yakin kami cek Allah bakal mere ujian sambil satemen-temenan nun taukin sakila sabener-benerna moal ragu-ragu deui rek mere ujian ka anjeun wae orang beriman. Bisain dengan beberapa perkara. Minal khauf ayeuna rasa sieun kalaparan, komo lamun carita aya dina YouTube sudah 5 provinsi dikuasai sama orang asing geus sieun deui eta. Jadi daerah Sulawesi 5 provinsi sudah dikuasai orang asing. Ada itu beritanya. Aduh, sieun ulah. Da eta mah meuli bawa pahimena kedeung deui melodan. Wal khaufi wal ju'i ayeuna lobanu lapar. Bagi orang beriman itu janji Allah adalah ujian. Wa naqsi minal amwal parena ku beurit. Tokona teu laku. Gitu kan? Dagangna teu laku wa naqsi minal amwal. Wal anfusi anu gering, anu maot. Tah bagi orang beriman itu harus sabar. Ada kabar gembiranya. Dengerin. Yang hafiz Quran ada enggak wabashiri sakirin? Coba ngacung. Coba yang sudah hafal 30 juz, ada enggak wabashiri sakirin? Coba jawab. Ada juga wabashiri. Nah, itu harus diperhatikan. Berilah kabar gembira orang-orang yang sabar. Apabila mereka mendapatkan ujian seperti tadi Bapak telah merasakan bagaimana ujian, maka ujian itu dicambut dengan innalillah, saya sunah gaduh abdi, saat abdi teh gaduh Allah, wa inna ilahi rojiun, harta gaduh Gusti, abdi gaduh Gusti, pamajikan gaduh Gusti, cager gaduh Gusti, gering gaduh Gusti, rizki nambah jeung kurang henti Gusti, wa inna ilahi rojiun, saya akan kembali kepada Allah. Nah, orang itu kabar gembiranya apa? Ulaika alaihim sholawatun, akan berikan sholawat, ampunan dari Allah. Wahudan, ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah, akan mendapatkan kasih sayang. Wa ulaika humul muhtadun, itulah orang yang dapat hidayah. Jadi kalau sabar lulus, kalau tidak sabar diulangi lagi nanti. Jadi kalau dites ulang lagi. Oke. Masih ada? Assalamualaikum. Ada yang nanya di atas. Assalamualaikum Pak Ustaz, mau tanya nih, kenapa masih banyak orang yang meninggalkan sholat tanpa rasa takut akan dosa? Terus gimana caranya yang baik untuk mengajak sholat tersebut? Terima kasih. Balikan deh. Ini ada yang bertanya di Facebook, Pak, karena kita secara langsung. Oh langsung, hebat bener ya. Jadi pertanyaannya dari Ave August, beliau bertanya, sampai saat ini masih banyak orang yang meninggalkan sholat tanpa rasa takut dan dosa, dan bagaimana caranya yang baik untuk mengajak sholat kepada orang-orang yang meninggalkan sholat? Bagus ini pertanyaan dari Facebook ya, mungkin jarak jauh. Jadi pengalaman kami saya punya tim ya, suka mengajak berjamaah dan pura-pura kita tidak tahu bahwa dia tidak suka berjamaah, itu caranya begitu. Jadi kalau datang kepada orang yang tidak berjamaah ngomongnya begini, Pak, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ini caranya susah.
kiat-kiatnya bagaimana dia supaya mau berjamaah ya. Saya sekarang ada di Masjid Bapak. Di Masjid Bapak namanya. Saya ingin sholat berjamaah dengan Bapak. Saya tunggu. Omongnya enak nggak? Enak. Tapi ngomong ke Pak, Bapak, saya tahu Bapak nggak berjamaah, ayo ke masjid. Marah nggak kira-kira? Nah itu kasar itu. Jadi harus dengan kelembutan. Caranya supaya mereka itu supaya mau berjamaah, kami punya pengalaman dengan tim kami. Setiap kadang-kadang kami keluar 3 hari, 40 hari, itu caranya dengan lemah lembut. Dikasih pahala dulu. Langkahnya ke masjid, dapat ampunan Allah. Langkah yang kedua, dapat derajat dari Allah. Masuk ke masjid, mendapatkan rahmat dari Allah. Berjamaah baris atau saf pertama, saf kedua, mendapatkan doa dari malaikat. Begitu juga, harus dikabarin kabar gembira dulu, jangan ditakut-takutin. Makanya orang kafir pintar sekarang bikin Islam teroris. Itu Islam teroris itu produk orang-orang kafir, supaya Islam itu kedengarannya serem, takut gitu. Padahal Islam itu rahmatan lil alamin. Tapi sudah ketahuan karena udah kepergok, udah kahokkeun lamun cek urang sudah teh. Jadi teroris itu bukan produk orang Islam tapi produk orang kafir. Jadi Islam itu lembut. Kaulan karima, kaulan sadida, bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Itulah cara solusi yang baik untuk mengajak manusia supaya mau sholat. Demikian. Oke, masih ada? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh hebat. Silakan. Ayo Bikang, mari nanya. Bikang. Ayo gerak nanya, buru. Mohon maaf, saya dari Jasmine. Pak Ustaz, saya mau tanya. Dalam surat Al-Baqarah, tadi disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahum marada walahum azabun alim bima kanu yaksibun. Itu kan menjelaskan tentang orang-orang munafik. Dalam arti orang munafik itu orang yang tidak beriman kepada Allah, betul. Wa mahum bimu'minin, mereka tidak beriman sebenarnya. Walaupun di mulutnya ngaku iman. Oke, terus. Adapun tanda-tandanya di antaranya ada 3 ya. Sudah. Kemudian fi qulubihim maradun. Itu kan hatinya sakit. Betul. Ya. Dalam hatinya ada penyakit. Ya. Apakah seperti hasud, hibdu, uzuk, sudon termasuk munafik? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan fi qulubi maradun itu dalam tafsir Jalalain ada 2. Keraguan terhadap Al-Qur'an. Ragu terhadap Al-Qur'an juga ada kemunafikan. Kalau masalah hasud, orang Islam pun terkena penyakit, Bu. Orang Islam pun terjangkit penyakit hasud, ujub, takabur, itu tidak pandang bulu. Mau orang kafir, orang Islam itu terjangkit. Cuman ada obatnya kalau orang beriman itu. Kata Allah dalam surat Bani Israil, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa. Itu. Jadi diobatinya, Bu, sifat hasud itu eta mah kasahabae euteup, kamu napek euteup ka jalema Islam euteup. Lamun kurang taliti kemah kita juga kena sifat ujub, takabur, hasud, sirik, piri dengki, jahil, kaniaya, itu ada di umat Islam. Cuman orang Islam itu punya obat. Obatnya apa? Al-Qur'an. Syifaun, obat, warahmatun. Cuman kalau kita sudah diobati orang itu, sudah diobati, hasudnya masih ada, dengkinya masih ada, sombongnya masih ada, berarti dia ketahuan bukan orang beriman, orang zolim. Wala yazidu zolimina illa khasar. Al-Quran tidak akan bisa jadi obat, bisa jadi rahmat kepada orang-orang zolim, tidak, kecuali kerugian. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu sadayana di dia tong gaduh penyakit hasud, amin. Batur meuli kulkas urang nu hareudang ulah. Kudu atau batur kabeli mobil kudu ngucapkeun alhamdulillah ulah hareudang. Gitu. Jadi aya dongeng saeutik ieu. Aduh.
10 minutes more, oke? 10 menit lagi. Jadi iblis eta ibu dagang penyakit hasud, dagang penyakit koret, dagang penyakit sombong. Eta penyakitnya dijual, laku ibu, sadayana laku eta penyakitnya. Ari koret ka patani, sok patani penta duit 100.000, gede amat. Sebab manehna eta meunang mah pikiran meuli naon? Meuli surubuk, meuli segala rupa. Duit 100.000 patani teh gede, naon sebab kabayangkeun meuli surubukna. Koret. Lamun teu boga iman eta koret. Tukang dagang bisa koret tuh. Komanung boga untung 25 perak hiji. Sedekah 100.000 nya amat aing. Penyakit koret. Kadua penyakit sombong dibelina ku pejabat. Laku ku Firaun dibeli. Ku sombong-sombongna eta Firaun ana rabbukumul a'la. Saya lebih ada Tuhan yang paling tinggi. Ari hasud dibelina ku saha? Ku ulama. Aduh kaget ngadengna euy. Ari hasud teh dibelina sama orang pinter. Kenapa Nabi, siapa yang menolak kenabian kerasulan Nabi Muhammad adalah ulama-ulama Yahudi, ulama-ulama Nasrani. Dia tahu, lebih tahu dari kita tentang kebenaran Nabi Muhammad. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal dengan Nabi Muhammad bahwa dia anak akhir zaman, seperti mengenal dirinya sendiri. Tapi balla'anahumullahu bikufrihim, karena sudah dilaknat oleh Allah, punya penyakit hasud. Hasadan min indi anfusihim. Ulama-ulama Yahudi dan Nasrani di hatinya ada hasud. Hasud kanu pinter, sombong ka pejabat, koret ka tukang tani jeung ka tukang dagang. Masya Allah. Bisa diubaran kunaon ku Quran. Makana sing ade ulah boga penyakit koret mah 2 kali sebutna. Haji koret. Lamun jalan geus munggah haji disebutna 2 kali. Haji koret. Aya jalma geulis koret disebutna 2 kali. Geulis. Aya jalma kasep tapi koret disebutna kasep disebut 2 kali. Aya jalma beunghar koret, beunghar. Aya jalma jadi kiai, beunghar kiai. Coba lamun kiai koret pun pohare tah. Diomongeun jalma koret mah. Ulah-ulah batur pamajikanana ge kaduhung aing boga salaki koret. Orang saya teu koret aing geus kalim koret. Sebab anakna nyebut koret, dasar bapak koret. Istrinya bilang, "Bap, dasar punya suami koret." Saudaranya, koret mereka secap jahe sia. Buntut kasih lamun paeh ngaririwaan. Itu cukup ya Bu ya. Cukup jawabannya, kurang puas, mudah-mudahan kurang puas tadinya nanya lagi ya. Sekarang waktunya sudah jam 9 lewat kurang 5 menit. Sebenarnya saya nih lagi ngerasain sakit perut nih, tapi ditahan, tapi mudah-mudahan sembuh. Itulah mudah-mudahan cukupkan sekian saja, mohon maaf bila ada kekurangan. Baca doa marah Allahumma waj'al sedikit, orang yang rajin ibadah pun bisa sombong. Orang yang rajin ibadah pun bisa sombong. Kalau dia tidak dijaga oleh Allah, orang rajin ibadah pun bisa sombong. Yang paling bahaya manusia sombong dengan ibadah. Alhamdulillah. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Subhanallah, subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.